Indonesia baru saja mencatat sejarah baru dalam dunia pertahanan udara. Drone tempur canggih ANKA-S buatan Turki resmi mendarat di Lanut Supadio, Pontianak. Kehadiran UCAV ini bukan hanya sekedar menambah kekuatan TNI AU, tetapi juga membuka jalan bagi interoperabilitas dengan negara tetangga seperti Malaysia. Apa arti kehadiran ANKA-S bagi pertahanan Indonesia? Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap peta kekuatan militer di kawasan? Indonesia adalah selangkah lebih maju setelah resmi menerima drone buatan Turki ANKA-S. Drone ANKA-S sudah mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara, Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Drone buatan Turkish Aerospace Industries (TI) tersebut akan menggantikan drone CH-4 buatan Cina. Keberadaan ANKA-S di Lanut Supadio menandai drone pertama buatan Turki yang diterima Indonesia dari 12 unit yang dipesan. Sama seperti Indonesia, negeri tetangga yakni Malaysia rupanya juga mengakuisisi drone ANKA-S buatan Turki. Namun berbeda dengan Indonesia yang sudah menerima drone pertamanya, Malaysia harus bersabar menunggu menerima drone ANKA-S yang diperkirakan akan datang pada Februari 2026. Sebelumnya, kedatangan ANKA-S buatan Turki di Pontianak pertama kali diunggapkan akun X @safunmatiar. Dalam unggahannya menjelaskan, unit perdana ANKA-S telah tiba di Lanut Supadio. Pada Februari 2023, Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak untuk akuisisi 12 unit ANKA-S senilai $300 juta. Selain 12 unit ANKA-S, sumber tak resmi menyebut sekitar 4 unit GCS, Ground Control Station, akan melengkapi ANKA-S di Indonesia. Jumlah ANKA yang akan dikirim ke Indonesia kemudian mendapat konfirmasi dari Presiden dan CEO Turkish Aerospace Industry, Temel Kotil. Dengan 2 hardpoint di bawah sayap, bekal senjata yang diusung ANKA-S adalah rudal udara ke permukaan Smart Micro Munition (MAML) buatan Roketsan, atau bisa juga dipasangi roket 2,75 inci dengan pengendali. ANKA-S dibekali sensor optikal elektronik generasi terbaru, perangkat IFF (Identification Friend of Foe), laser range finder, dan laser designator, yang kesemuanya dipercaya dapat menyasar sasaran secara presisi. Total payload yang dapat dibawa ANKA-S adalah 200 kg. ANKA-S mengusung mesin turbo propeller PD-170 dengan tenaga 150 HP. Uniknya mesin ini sanggup minum dari bahan bakar diesel dan aftur JP8. Bilah bali-baling terdiri dari 3 dan disematkan di bagian belakang. ANKA-S adalah drone MELE, Medium Altitude Long Endurance, yang dapat terbang selama 30 jam non-stop di ketinggian 9.200 meter di atas permukaan laut. Sementara jarak jelajahnya dalam model Line of Sight (LOS) mencapai 250 km. Kedatangan ANKA-S ini juga dilirik media Malaysia Defense Security Asia dalam artikelnya. Disebutkan Indonesia resmi memasuki babak baru dalam program penerbangan tak berawak setelah kedatangan ANKA-S. Drone buatan Turki tersebut merupakan tonggak penting bagi TNI AU dalam upaya memodernisasi armadanya dan memperluas kemampuannya dalam operasi intelijen, pengawasan dan pengintaian ISR, dan serangan presisi. Di sisi lain, Malaysia rupanya tengah menantikan kedatangan drone ANKA-S yang diprediksi akan tiba di negara tetangga pada tahun 2026. Hal itu seperti diungkapkan Defense Security Asia dalam artikelnya berjudul Malaysia to Receive ANKA-S Drones from Turkey by February 2026, A Strategic Game Changer for the South China Sea, edisi 17 Agustus 2025. Disebutkan Angkatan Bersenjata Malaysia, ATM, bakal menerima drone sistem udara tak berawak, UAS-MALE, ANKA-S pertama pada Februari 2026. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohammed Khalid Nordin menurut media Malaysia tersebut. Ia mengkonfirmasi, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RAMF) akan mengoperasikan 3 pesawat tanpa awak ANKA-S berdasarkan kesepakatan antar pemerintah yang ditandatangani dengan Turki selama Pameran Maritim dan Dirgantara Antariksa Langkawi (LIMA) 2023. Dengan hadirnya ANKA-S di Lanut Supadio, Indonesia resmi menambah kekuatan strategis di udara sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih erat dengan negara tetangga.
Langkah ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang posisi Indonesia dalam percaturan pertahanan kawasan. Lalu apakah ANKA-S akan menjadi titik awal transformasi besar TNI AU di era perang modern? Kita nantikan bersama perkembangan berikutnya.